mendokumentasikan ya kondisi Curug Silangit tahun 2024. Harga tarif parkir masih tergolong cukup terjangkau sebesar Rp3.000 dan lumayan ramai, tempatnya nyaman. Ada penjual sempolan, penjaga parkir, pengelola. Wah, BPBD juga ada di sini. Dukul. Yuk manjat. Udin iki Karo sapa? karo Irfan karo gue, Alan. Takwati. Ora. Iya. Kok juga panggil jelek malah. Mas Heri. Wisatus. Gue karo Kang Heri Bana. Bro, Patah berubah ya. Untuk ada bikin ke tunggu sih Dur. Kasih cici tak wae make. Manjat mana ya? Mundur. Hah? Ya, ayo jalan yuk. Ya. Kita kan nekor. Negara apa sih? Gue enggak, mau enggak. Ini jalannya ya Mas ya. Tumbang. Ditemani sahabat pengelola Curug Silangit ini yang bagian apa? Lapangan. Berpakaian rapih, tidak seperti biasanya. Kondisi Curug Silangit ya, jalannya ini ada rumah satu lagi, rumah terakhir ini punyanya Mas Salamun. Kita akan cek nanti berapa menit dari parkiran jalan kaki, karena habis hujan jalannya cukup becek. Ada papan petunjuk agar pengunjung tidak tersesat ya, karena ini percabangan. Itu yang ke atas itu jalur pulang evakuasi apabila terjadi banjir besar lur. Kalau nggak banjir relatif pakai jalur yang buat naik. Ini barusan habis hujan. Kita akan cek kondisi jalan, jalur dan lokasi seperti apa ya. Pertama-tama kita akan melewati jembatan bambu yang kokoh ini. Jangan takut untuk melewatinya karena ini masih sangat kokoh. Cuma agak licin, tapi aman. Ini area yang ditanami bibit jambu kristal. Tukul ya, subur ya, silemoni anu ya, silemoni ya. Ini tanah milik desa.
karena wisata Curug ya lur ya, jadi jalannya ya seperti ini. Bagi yang suka jalan-jalan, pecinta alam, naik-naik, berpetualang, olahraga sedikit-sedikit, tipis-tipis biar otot-otot nggak kaku ya cocok. Kalau yang sukanya ke wisata-wisata yang kayak mall kayak itu ya kurang cocok. Ini ada papan petunjuk, tulisannya hati-hati licin karena jalan agak naik dan bebatuan. Tidak terlalu licin tapi memang karena jalannya batu jadi agak harus lebih berhati-hati ya. Apa yang jeruk dipatiri Her? Ana yang jeruk dipatiri. Manjat taik be. Wis tau ngeneh iku ya. Melewati aliran sungai kecil ini juga hati-hati karena cukup licin. Ada percabangan lagi ya Mas ya. Kita ambil yang kanan, ada papan petunjuk. Sudah cukup lebar jalannya. Hari Minggu tanggal 28 Januari tahun 2024. Cukup banyak pengunjung yang datang. Sekitar 5 menit berjalan. Ditemani Mas Heri. Nanti kalau bingung ke sini mau cari ditemani jalannya atau biar lebih nyaman, bisa hubungi Mas Heri di basecamp parkiran atau teman-teman yang lainnya juga banyak. Tukun dia no. Anu apa sih? Lang.
jerombok banyune kono, Her. Banyak aliran curug kecil ya, dari istilahnya kalen, kalau orang sini nyebutnya kalen. Ini juga hati-hati, ini licin. Ora masalah. Ini yang memperbaiki jalan, akses jalan dan lain-lain ini Mas Heri ya, dan teman-teman ya, teman-teman pengelola sama Mas Heri. Ini aman, ini enggak dalam, ini cuma paling mata kaki, satu mata kaki dalamnya. Ini namanya gedung latihan. Gedung latihan di sini sudah ada pengaman menggunakan kawat seling. Ini juga yang masang Mas Heri ya. Kawat seling bagi yang kalian yang takut kalau mau nyabrang untuk aliran di gedung latihan ini pakai kawat seling. Pakai kawat seling, sudah ada pengamannya, ini pakai ban peret. Atau peret. Saya pakai HP, pegang HP ini mau nyabrang ya. Insya Allah aman. Kelihatannya deras tapi masih bisa diatasi, masih bisa dilalui. Ini ada tempat sampah yang terpisah, ada sampah organik dan non organik. Untuk para pengunjung diharap membuang sampahnya di tempat yang sudah disediakan. Ini contoh yang kurang baik nih. Ada sampah, kita pungut ya, nanti kita taruh di tempat sampah. Sudah hampir 15 menit. Kita sampai di titik kedua, yaitu Kedung Silumpang. Namanya Kedung Silumpang. Dinamakan Kedung Silumpang karena bentuknya yang seperti lumpang. Lumpang itu alat untuk menumbuk tradisional Jawa. Itu ada apa namanya, dan batu-batu yang bagus. Kedung Silumpang. Karena habis hujan, airnya jadi berwarna agak kekuning-kuningan atau coklat. Ini di Silumpang ya. Kita naik lagi ke titik yang ketiga atau pos yang ketiga, yaitu pos Tubang. Tubang itu Watu Abang.
jalur evakuasi Untuk pulang kalau terjebak banjir. terjebak banjir, ini nanti larinya ke sana lewat jalur evakuasi. Ada yang memandu dari pihak pengelola, nanti ketika turun hujan deras itu secara otomatis ada yang naik ke atas dan menyusul untuk mengevakuasi pengunjung yang mau pulang. Dan ketika banjir memang pengunjung diharuskan untuk turun atau pulang. Ini buat spot mancing yang suka mancing sidat sama pelus, juga sangat rekomendasi ya. Di bebatuan-bebatuan itu banyak sekali sidat sama pelus. Kalau di sini sidat, pelus yang banyak, ikan pelus. Ini sampai kita hampir sampai di pos yang ketiga atau titik yang ketiga, yaitu Tubang. Di Tubang ini ada fasilitas musola dan ruang ganti yang bisa digunakan untuk pengunjung beristirahat sejenak dan berteduh dari hujan ketika hujan datang. Ini ada ruang ganti pria dan wanita, terus ada musola. Ini anak-anak yang suka mancing pada kesini. Musolanya juga cukup digunakan buat sholat lah. Ada karpet, ada sarung, ini ada kotak P3K juga disediakan. Apabila nanti pengunjung membutuhkan, ada persediaan P3K. Ini ruang ganti. Lihat dong Diar. Mana dong, Bu? Angel apa ora? Ini agak loncat-loncat ya, 1.1, 2, terus 3, 4, 5, nanti ke sana. Untuk arus yang seperti ini cukup aman, tapi lumayan licin. Harap hati-hati karena cukup deras, tapi tidak dalam karena sudah diamankan. Melipir lewatnya itu. Ini licin sekali, hati-hati. Kita akan menuju titik yang ketiga, yaitu titik Curug Silangit. Ini namanya Curug Tubang. Curug Tubang. Atau Watu Abang. Ini alirannya cukup deras, kita melipir lewatnya sini. Ini zona bahaya ketika ada hujan
deras dan banjir ini bahaya. Ini juga licin sekali ya. Cukup menantang.